Halo, selamat sore. Kita akan bertemu dengan guest star kita sesaat lagi. Beliau adalah salah satu orang yang kita berdua kagumi nih, Suzuki Family. Dan mungkin Betul. Suzuki Family banyak banget ngeliat di YouTube tentang beliau, dan tanpa perlu berlama-lama boleh langsung kita ngobrol aja dengan satu orang spesial ini, yaitu Ridwan Hanif. Benar sekali, dan ada salah satu fakta juga dari Ridwan Hanif ini yang menurut saya cukup mencengangkan. Apa tuh? Ternyata beliau ini adalah S1 Ilmu Perpustakaan. Nah, itu dia S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Mungkin Suzuki Family banyak yang nggak ngerti, banyak yang bingung kok bisa, ya kok bisa, bisa dong. Karena dia memang orangnya sangat suka membaca dan pay attention to the details ya. Benar, itu salah satu pertanyaan nanti akan aku ajukan untuk beliau nih. Bener. Nah memang Ridwan Hanif ini sudah menjadi Suzuki Family, part of UMC Suzuki Family ya. Dari tahun berapa, sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti apa ceritanya, mungkin kita boleh langsung ngobrol sama satu orang yang luar biasa ini yang sudah memulai bisnis online-nya, bisnis otomotifnya dari 12 tahun yang lalu. Di usia yang sangat muda Sekarang pasti ya. umurnya 29, berarti 12 tahun yang lalu masih sangat remaja, baru meletek alias 17 tahun yang lalu. Luar biasa ini orang ya. Benar, yang lain masih mikirin party, Nah. masih mikirin having fun. Dia sudah bekerja mencari uang. Benar, apalagi memang punya pengalaman-pengalaman IT yang juga cukup. Dan pastinya dia suka banget nih sama dunia otomotif. Mungkin diawali dari hobinya yang suka main-main game mobil balap. Dan akhirnya malah main balapan beneran ya. Bener. Balapan beneran. Karena kalau kita lihat juga di video terakhirnya dia tuh sering sekali ikutan race di Bener. Sentul dan lain sebagainya. Dan beberapa meskipun kali race-nya menang. melawan teman-temannya sendiri ya. Iya itu juga. Tapi terakhir juga beliau sempat menang juga nih. Nanti coba kita konfirmasi sama Oke mereka. deh. Ini pokoknya seru banget. Dan yang paling istimewa juga di video terakhirnya ya. Aku tahu karena aku sering ngikutin Iya, dia. iya, oke. Dia tuh sempat memenangkan Katana Challenge. Wow. Langsung aja Gimana kita ngobrol ceritanya? sama Bang Ridwan. Halo Bang Ridwan, selamat sore. Halo, sore. Oke, kita masih menunggu videonya nih Bang Ridwan. Halo, sore. Nah, asik, mantap. Udah ada ya? Bang Ridwan, sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan, saya mau tanya nih. Dulu memikirkan untuk kuliah ilmu perpustakaan tuh gimana ceritanya sih? Iya, Waduh. boleh diceritain mungkin visi misinya apa tuh pada zaman itu? Ini pertanyaannya berat sekali ya. Umur-umur saya talk show belum pernah ditanyain tentang kuliah kenapa ngambil pilih itu. Nah iya makanya ini sekarang kita yang pertama nih. Bener. Iya, ini yang pertama nih. Biasanya yang nanyain gitu kalau nggak saudara, ya kan temen. Kenapa kok pilih ilmu perpustakaan gitu. Jadi dulu waktu SMA itu kan saya udah coba mencari peruntungan lewat internet. Udah cari duit lewat internet gitu kan, bikin website segala macem. Nah terus kuliah itu dulu mikirnya udahlah nggak usah kuliah lah ya kan karena udah bisa cari duit waktu SMA dari internet. Kalaupun mau kuliah jurusannya itu yang pertama komputer, terus kalau kedua ya ilmu perpustakaan. Kenapa ilmu perpustakaan? Karena untuk anak IPS kan kita ambilnya IPC walaupun saya dulu IPA. Nah ilmu perpustakaan itu kayak ilmu komputernya yang di UI tapi buat anak IPS lah karena ada komputernya, ada arsipnya, ada perpustakaannya dan lain-lain. Dan termasuk kita belajar bikin website juga. Ya udah akhirnya pas mau ambil komputer takut ditangkap polisi kan. Akhirnya kita ambil ilmu perpustakaan aja. Oke, terus ada gunanya nggak nih untuk ilmu keperpustakaan dengan mereview otomotif? Kalau secara langsung sih nggak nyambung ya. Karena jauh Aku masih banget mencoba gitu. cari benang merah nih. Iya. Ini pertanyaan susah nih. Jadi belum nyiapin jawabannya buat yang ini. Memang ini kejutan ini Nggak tahu Bang. juga. Nah, tapi mungkin karena details-details yang dipelajarin waktu kuliah, mungkin akhirnya membuat seorang Bang Ridwan Hanif itu juga sekarang menjadi orang yang sangat detail kali ya dalam mereview mobil-mobil yang ada di channel YouTube-nya. Bisa kayak gitu nggak sih mungkin? Lebih kayak untuk kerapihan sama ini sih pencarian data kita lebih punya kerangka pola pikir yang enak gitu dalam mencari data. Misalkan kita Wih, kita luar menemukan biasa. Ini Mantap, bener nih, atau pantesan lulus tujuan. Dion Benar-benar. ya. Saya kasih Kita jawaban deh bisa lain kali trace. mungkin kalau dikasih lain kali kalau dikasih pertanyaan ini saya kasih jawaban nih Mas. Biar rajin membaca buku instruction atau instruction manual. Oke, benar juga. Boleh, boleh. Itu juga boleh. Nah,
kemarin karena Dion ini adalah salah satu subscriber dari Bang Ridwan Hanif, saya pun juga. Cuman Dion ini kan anaknya laki banget ya. Nah, dia ngerti tuh kapan hari Bang Ridwan Hanif abis menang sesuatu. Menang Betul. apa sih itu Dion? Kemarin Bang Ridwan habis menang Katana Challenge. Kita berikan tepuk tangan dong buat Bang Ridwan Hanif. Wih, kok bisa menang ya? Nah, itu juga nggak ngerti. Iya. Dan katanya boleh memiliki mobil-mobil musuh-musuhnya, benar itu ya? Rival-rivalnya juga ya? Iya benar. Jadi sekarang saya punya 3 buah katana, yang Wah. satu dari Om Fitra, satu dari Om Mobi. Cuma sebenarnya bingung juga. Jadi belum saya ambil tuh mobilnya. Karena mobilnya nggak ada atap semua. Wah, Kalau jadi ini ditaruh di luar, itu bubar Ah. semua itu elektroniknya. oh gitu. Jadi ini lebih ke arah panik buying ya jatuhnya ya. Bukan panik buying, karena yang menang dapat semuanya. Menang Oh dapat. gitu. Oh karena Iya menang kan? dapat semuanya ya. Ternyata The winner take it all. Iya, menang ternyata menambah masalah juga ya. Ya, jadi sekarang total mobil Suzuki saya ada 5 jadinya. Wih, Wah. kalau sekarang mobil Suzuki-nya ada 5, mobil pertama Suzuki-nya apa tuh? Dulu waktu 2013 saya lulus kuliah, saya beli R3. Dulu pengen dipakai buat harian, dan sekarang R3-nya ada di Klaten. Jadi tahun 2016 itu saya taruh di rumah mertua. Jadi kalau kita ke Klaten, kita naik pesawat atau naik kereta, kita nggak perlu bingung karena di sana udah ada mobil dan keluarga yang di Klaten bisa pakai R3-nya. Jadi itu dari 2013 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun ya, lumayan. Berarti itu salah satu mobil yang sangat memorable banget ya buat dan sangat berkesan buat Bang Ridwan juga ya. Iya, mobil pertama saya, dan sampai sekarang mobilnya masih ada. Wah. Wih, luar biasa. Dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2000 bener ya? 2013 atau 2013. 8 tahun. 2013. 8 tahun loh, luar biasa. 8 Menjadi tahun. pengguna Dan setia mobilnya dari masih R3. bagus, awet, Hmm? dan kita kan kalau pakai itu suka keluar kota ya, ke Semarang, Jogja, Solo, itu sama sekali nggak ada kendala. Jadi memang Suzuki itu untuk ketangguhannya sih luar biasa. Wih, Wah, luar mantap biasa. sekali. Mantap sekali. Tapi pernah nggak nih Bang Ridwan Hanif beli mobilnya di UMC Suzuki Jatim? Atau mungkin R3 itu yang dibeli di sini atau apa yang dibeli di UMC Suzuki Jatim nih? Oh jelas pernah beli dong, satu. Apa tuh? Dan itu Bocorin adalah dong. mobil Suzuki termahal saya, Wih, ngeri. Apa tuh? Suzuki Jimny. Wah, Apalagi waktu itu lagi langka-langkanya kali benar ya. itu lagi langka dan menjadi incaran banyak manusia di Indonesia. Ternyata Bang Ridwan malah dapetnya di UMC Suzuki Jatim ya? Iya, saya terima kasih banyak buat UMC Suzuki Jatim, khususnya cabang Surabaya waktu itu, karena bukan cuma unitnya yang diusahakan, tapi juga pelayanannya luar biasa bagus. Wow, Wih, tepuk luar tangan dong buat biasa. UMC Suzuki Jatim. Apresiasi terbaik dari Mas Ridwan Hanif. Ketika Oke. STNK-nya jadi, BPKB-nya jadi, itu semuanya benar-benar mudah. Bahkan kemarin baru perpanjangan, itu juga ada bantuan dari UMC Suzuki Jatimnya, luar biasa. Wih, terima kasih banyak. UMC Suzuki Jatim memang menjadi nomor 1 di hati kita semua. Tidak hanya di rakyat Jawa Timur, tapi bahkan Bang Ridwan yang sekarang ada di Jakarta ya Bang posisinya. Begitu Iya. dapat juga dilayani dengan sangat baik sampai Jimny itu nyampai di tempat Bang Ridwan dengan selamat. Betul. Dan seperti Bang Ridwan juga yang habis menang Katana Challenge, kita juga ini sama nih ya. Oke. Sama dengan Suzuki XL7 ini juga berhasil memenangkan penghargaan juga sama kayak Mas Nah, Ridwan. penghargaan apa tuh Dion? Apalagi kalau bukan Car of the Year. Asik. Nah, Car of the Year ini akhirnya membuat XL7 menjadi banyak favorit dari seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Nah, kalau kita ngobrolin tentang XL7, sebenarnya apa sih perbedaan MPV dan juga SUV gitu ya? Dan kalau Suzuki XL7 sendiri ini menurut Bang Ridwan SUV yang seperti apa? Mungkin Oke. boleh cerita-cerita Kalau buat sama saya, Suzuki Family nih. Halo? Halo, Kedengeran suaranya ya? kedengeran. Oke. Kalau buat saya sendiri antara MPV dan SUV itu ada di kegunaannya yang berbeda. Karena untuk SUV dia lebih bisa untuk dipakai semi-semi off-road. Karena bukan Jeep yang beneran kan, dia masih bisa dipakai buat perkotaan, tapi dipakai yang jalan-jalan rusak masih bisa. Makanya biasanya SUV dia punya ground clearance yang lebih tinggi dan kaki-kakinya lebih kuat untuk ngelewatin jalan-jalan yang rusak. Dan juga biasanya sebuah SUV itu di bodi pinggir kanan kirinya itu dekat wheel arch segala macam suka ada cladding plastiknya. Tujuannya kalau misalkan kita
lewatin tempat-tempat yang kena seluk-beluk rumput segala macam, itu nggak bikin body baret. Karena kalau pakai plastik yang kasar di bagian body cladding-nya itu ketika kegores-gores itu nggak semudah segores body cat yang pakai paint biasa gitu. Jadi makanya untuk SUV selain dia lebih tinggi, biasanya di dekat bannya itu suka ada body cladding yang warna hitam. Oke. Ya. Nah, itu kalau misalnya untuk klasifikasi SUV dan juga MPV. Saya mau tanya juga nih buat Bang Ridwan nih. Kalau misalnya Bang Ridwan pertama kali memilih mobil untuk membeli mobil, lebih melihat eksterior atau interiornya? Oke, kalau jujur aja buat saya paling pertama adalah eksterior ya. Karena mobil itu kan kita udah beli mahal, harus jadi kebanggaan. Gitu. Oke. Jangan sampai kita beli mobil terus orang lihat bentuknya kurang bagus, akhirnya nggak jadi kebanggaan gitu. Kita nggak bangga makainya. Nah, kalau bicara soal eksterior sendiri nih Bang Ridwan, untuk tampilan eksterior dari Suzuki XL7 untuk kelas SUV ini seperti apa? Oke, kalau XL7 yang saya paling suka itu bagian depannya ya. Karena desainnya itu kelihatannya gagah, terlihat kuat, dan lampu LED-nya itu juga padu padannya bagus. Jadi pas kita lihat dari jalan, pas dari depan itu, apalagi kalau lagi siang kan ada LED DRL-nya ya, itu tuh kelihatan nyala, terang, dan elegan gitu pas jalan. Enak dilihatnya. Biasanya tuh kalau XL7 gitu ya, saya paling seneng tuh kalau lihat warnanya orange atau warnanya yang grey. Itu kelihatannya lebih macho gitu dan lebih eye catching. Benar-benar, saya juga kalau ngelihat VT-nya, kalau XL7 yang warna orange itu, apa ya, garis-garisnya tuh lebih terlihat sangat seksi gitu ya, Iya. benar ya Mas Ridwan ya? Betul. Wih. Saya dengerin kalian berdua ngomong kayak saya lagi lihat YouTube-nya Bang Ridwan sih sejujurnya ya. Ya lumayan, siapa tahu Oke. diajakin konten. Nah, Udah kalau tadi subscribe kita belum? Udah dong. Oh udah. Ya udah lama Bang, udah tahunan lah. Nah, Ya. kalau tadi kita udah ngobrolin tentang eksterior ya kan. Ya memang kata orang don't judge something by its cover. Tapi it's okay karena mobil itu atau kendaraan harus membawa pride kita sendiri juga ya Dion. Iya. Nah sekarang gimana nih kalau misalnya kita udah punya mobil yang eksteriornya oke. XL7 dengan eksteriornya dia yang seksi dan gagah apalagi untuk warna orange dan juga abu-abunya tadi ya. Nah kalau untuk performanya sendiri menurut Bang Ridwan gimana? Atau mungkin beserta juga dengan konsumsi bahan bakarnya? Oke, so far saya kebetulan kemarin baru beberapa hari yang lalu lah ya. Jadi saya pulang ke rumah, itu teman saya ngajak meeting, ya kan? Pas meeting, saya sama orang-orang kantor, saya suruh orang kantor saya pulang duluan. Nah, saya bawa mobilnya dia pulang. Nah, kebetulan mobilnya XL7. Dan uniknya itu mobil usianya baru setahun kan, dia kan baru launching 2020 kemarin. Tapi kilometernya udah 50.000. Bayangin 1 tahun 50.000. Kenapa? Karena dia tiap hari itu pakai mobil itu dan dia sering banget keluar kota. Karena dia bisnisnya berdagang kan dia kan. Jadi supply barang segala macam. Jadi si XL7-nya itu bukan cuma buat mobil keluarga, tapi buat mobil operasional dia berdagang tiap hari. Luar biasa. Nah, tapi pas udah 50.000 km saya coba jalan, itu rasanya masih seperti mobil baru. Dan saya tanya waktu itu, ini nggak sayang pakai mobil sendiri, kenapa nggak beli mobil niaga khusus buat bawa barang? Katanya gini jawabannya, wah kalau naik mobil barang, saya bawa barang, saya kan suka nyetir, nggak enak. Pertama, larinya nggak kayak XL7, ya kan? Dan yang kedua, XL7 ini irit banget. Jadi buat dia bolak-balik ke Bogor, ke Bekasi, segala macam, itu kayak seminggu, itu bensin cuma 500.000 dia keluar. Karena saking iritnya, padahal jalannya jauh banget, setahun 50.000. Jadi kalau kita ngomongin performance, udah jelas. Yang ngomong langsung yang buktiin tiap hari jalan jauh gitu. Wih, jadi langsung ditampar ya oleh kenyataan bahwa ternyata sudah ada yang membuktikan bagaimana keiritan ya atau efektivitas dari konsumsi bahan bakar XL7 yang bahkan dipakai dengan kilometer yang udah tinggi gitu ya Bang Ridwan Hanif. Tapi Iya. ternyata begitu di cross check, loh ternyata dia juga nggak boros, pantesan dipakai terus gitu kan. Dan perlu digarisbawahi ya, 1 tahun 50.000 kilometer itu nggak dikit loh. Itu Itu banyak nggak dikit, banget. itu banyak Itu 1 tahun melanglang 50. buana ya, 1 Kayak tahun taksi 50 online ribu ya. lah. Iya makanya Kayak taksi 50.000 loh. online lah, itu gede banget loh. Luar biasa. Benar, dan yang pastinya juga
Itu kalau misalnya dari performance ya, Ya. dari bagaimana sangat durable sekali dan irit. Nah, tapi kalau bicara sekarang kalau mobil-mobil ini kan banyak sekali ada fitur-fitur unggulannya juga. Nah, oke. Nah, kalau menurut Bang Ridwan nih, apa sih keistimewaan fitur dari Suzuki XL7 ini menurut Bang Ridwan? Kalau dari XL7 sendiri kan fiturnya ada banyak banget ya. Kalau yang paling saya suka itu spionnya. Spion belakangnya itu kan udah digital ya. Jadi kalau misalkan kita lagi pakai di malam hari, itu jadi lebih jelas yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan ada lampu gitu ya, misalkan belakang high beam, kan biasanya silau ya. Nah, karena dia pakai yang elektronik, pakai digital, jadi nggak terlalu silau, diredupin sama dia. Ada kayak semacam ambient slide-nya juga. Nah, terus fitur yang kedua itu safety-nya. Saya senang mobil-mobil yang punya stability control, hill start assist dan semacamnya. Dan yang ketiga, yang paling saya senang AC-nya digital. Jadi kalau kita mau ngatur itu kita tinggal pencet auto, terus kita setting aja ke temperatur yang kita pengen. Misalkan kita di 25, nanti mobilnya itu akan menjaga temperatur dalam mobil di angka 25. Jadi dia otomatis menyesuaikan. Kadang-kadang kita naik mobil suka males kan, kita pakai AC, kita pencet kedinginan, turunin terlalu panas. Nah, kalau pakai fitur auto, kita tinggal set temperaturnya berapa, nanti dia akan menyesuaikan hembusan anginnya sama temperatur yang keluar dari si AC tersebut. Oke, itu sangat berfungsi sekali ya, apalagi kalau di Indonesia, mungkin Jakarta sama Surabaya sama-sama panasnya. Yes. Jadi mungkin kalau misalnya Iya. dengan fitur itu bisa dinginnya juga bisa lebih Dia cepat bisa juga. adjust atau bisa menyesuaikan dengan otomatis gitu kan ya Bang Ridwan ya. Nah, Iya, berarti betul kalau sekali. menurut personal preference nih, menurut pribadi personal aja dari Bang Ridwan, XL7 cocoknya kita pakai berkendara di mana? Kalau tadi mungkin temannya Bang Ridwan kan karena dia mobilitas sangat-sangat tinggi dan sekaligus dia Benar. bekerja ya, seorang pedagang gitu. Jadi ya ke Jakarta, Bekasi dan segala macam 1 tahun 50.000 memang agak luar biasa. Ekstrim. 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 Nah, kalau menurut Bang Ridwan Hanif sendiri, cocoknya kita pakai XL7 kemana sih? Oke, jadi yang salah satu diunggulkan dari XL7 itu kan adalah ground clearance-nya. Dia punya ground clearance itu sampai 220 mm. Tinggi banget kan? Nah, alangkah baiknya kalau kita punya SUV 7-seater, kita bawa ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau sama mobil-mobil lain. Yang ground clearance-nya pendek, dikit-dikit mentok. Kalau saya sih senengnya mungkin ke daerah pegunungan ya. Terus di atasnya kita kasih rak buat bawa sepeda. Terus kita bawa kompor kecil, jadi kita berangkat subuh, nyampe sana pagi, kita masih bisa bikin Indomie, habis itu kita turun naik sepeda downhill. Asik tuh kayaknya. Wah, memang seorang adventurer ini. Bener, tapi kayaknya itu memang menjadi saran yang menarik ya. Maksudnya gini, kita mau pergi traveling dengan model piknik kayak gitu yang adventurous, sama teman-teman bisa, sama keluarga bisa. Kalau tadi menurut cerita Bang Ridwan Hanif, yang temennya pengusaha itu ceritanya udah berkeluarga atau belum nih? Udah berkeluarga. Oh, dan itu juga dipakai untuk pergi sama keluarganya ya? Oh iya pastilah. Justru Nah, itulah berarti kita terbukti daripada ya. punya dua Banget mobil, soalnya. mendingan Bener. satu aja tapi all rounder. Buat keluarga bisa, buat usaha bisa, dan nyaman dipakainya, enak. Nah, Itu dia yang menjadi Multifunction. favorit. Apa? multifunction, Yes. banyak kegunaannya. Multifungsi. Banyak kegunaannya. Dan bisa dipakai sama semua kebutuhan kita. Jadi mau butuhnya buat usaha boleh. Mobilitas tinggi oke. Terus kalau misalnya punya keluarga juga silahkan Bisa. ya. Dan harus diingat juga, Apa? sebentar lagi mau masuk musim hujan. Oh iya. Ya. Oke. Kalau Bang Ridwan tadi bilang ground clearance tinggi itu penting. Boleh dikasih tahu nggak ground clearance tinggi biar apa Dion? Ini loh, maksudnya jarak Iya. antara lantai dan mobilnya tuh tinggi gitu ya Bang. Aku ini bukan Iya, jadi otomotif kalau- reviewer, jadi kalau nyebutin tuh nggak enak gitu loh, nggak susah. gampang Gak apa-apa, mentok ini juga aku lah. ngetes. Secara dia adalah subscriber dari Bang Ridwan Hanif. Bang Ridwan Hanif aku tahu sering ngomong tentang ground clearance. Nah ini versi Iya. versi penonton ya, versi penonton. Langsung kelihatan yang mana yang reviewer, yang mana yang Bener. bukan ya. Nah kalau menurut Bang Ridwan Hanif sendiri kenapa ground clearance tuh penting sih untuk apalagi kalau kita masuk musim hujan kayak gini nih? Oke, kalau musim hujan itu kan kadang-kadang kita di jalan itu penuh dengan genangan air ya kan. Kita nggak bisa bedain tuh mana yang lubang, mana yang jalan alus. Akhirnya ketika kita lagi jalan, kita lihat ada genangan air, kita hajar, ternyata itu lubang yang gede. Kalau mobil kita ceper, otomatis itu bisa ngerusak bumper depan atau di bagian tengah gitu. Kalau misalkan tiba-tiba jebret gitu kan, bumper kita copot kan nggak asik ya. Nah, kalau kita pakai yang ground clearance-nya tinggi, ketika kita kena lubang pas lagi hujan, itu insya Allah lebih aman dibandingkan dengan yang ground clearance-nya rendah.
Tuh, ngerti kan? Tuh. Maksud saya tuh seperti Oh, itu maksud loh. kamu gitu ya? Maksudku itu seperti tadi Tapi tuh. makasih gitu. Bang Ridwan yang menyampaikan maksud kamu ya. Sekarang udah jelas kan? Udah jelas. Apalagi kalau Surabaya, Jakarta kalau hujan itu bisa banyak water park di mana-mana. Bener, bener. Genangan air mataku ada di setiap jalanan sudut Waterpark kota ya. Oke. Nah ini Bisa makanya aja. XL7 menjadi favorit juga untuk teman-teman juga Suzuki Family yang sudah hadir di sini. Mungkin ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena mereka punya ground clearance yang cukup tinggi. Jadi ketika masuk ke jalan-jalan yang agak mengerikan nih gitu yang kita nggak tahu nih kira-kira cuman genangan atau ada lubangnya. Nah itu bisa menjadi penyelamat gitu lah. Benar. Nah Bang Ridwan, selain bicara soal performance, Yes. ground clearance dan lain sebagainya, sekarang kita bicara soal kalau beli mobil itu kan kalau sudah cocok, berikutnya pasti pertanyaannya adalah mengenai harga nih. Kalau Oke. menurut Bang Ridwan sendiri untuk price range-nya untuk Suzuki XL7 ini seperti apa? Kalau dari saya untuk harganya si XL7 sendiri itu udah sangat make sense ya. Karena pertama harganya di bawah 300 juta, tapi kita dapat all rounder. Fiturnya bagus, safety-nya bagus, desainnya bagus, dan interiornya lega, bahkan bisa sampai bawa 7 penumpang. Dan kalau misalkan kita mau bawa barang, itu kursi tengah sama kursi belakang kalau dilipat itu bisa jadi rata lantai. Jadi kita mau ngapain aja bisa di mobil itu. Mau dipakai buat keluarga bisa, buat adventure bisa, buat usaha bisa. Jadi satu mobil untuk semuanya. Tuh, jadi memang value for money sesuai Value for dan money. bahkan harga di bawah 300 bisa dapat banyak sekali fitur-fitur yang Bener. cukup lengkap dan canggih. Jadi kalau bahasa gaulnya sih kalau aku gampangnya worth it gitu ya for the money. Worth Betul. it. Kalau bahasa lebih gaulnya lagi Apa? cengli. Cengli. Cengli lah ya. Bisa. Nah, ngomongin tentang mobil nih. Tadi kita sempat tanya perbedaan antara SUV dan juga MPV. Menurut Bang Ridwan Hanis sendiri, SUV ini bisa nggak sih in the future menggantikan LMPV? Kalau trennya sekarang iya ya. Soalnya di dunia itu sekarang orang itu berubah ke crossover atau SUV. Jadi yang Oke. tadinya mungkin belinya sedan atau MPV, sekarang semuanya rata-rata dibikin bentuknya itu lebih ke crossover atau SUV. Jadi trennya ini sebenarnya Oh. bukan Indonesia doang ya, tapi dunia. Oke. Jadi trennya secara internasional juga bisa itu ya pasti ya. Iya, bahkan Iya. sekarang brand-brand yang bikin supercar aja, yang bikin mobil-mobil kencang itu bikin SUV semua. Bener. Hampir Bener. semua. Pabrikan Itali juga punya, Inggris Iya. juga ada. Ya. Jadi memang ini akan menjadi the future trend ya. Kayaknya ini akan ngetrend ya untuk di beberapa tahun ke depan maybe. Nah, Betul. coba sekarang kalau kita udah ya. Betul. Betul. Oke. Kirain aku yang delay, Nah, kenapa sih kita harus kalau kita beli mobil ya, kita beli mobil antara LSUV, LMPV tadi sudah diceritain sama Bang Ridwan Hanif. Nah, berikutnya apa sih yang harus kita lakukan atau dipertimbangkan nih sebelum kita membeli sebuah kendaraan? Benar, karena sekarang kan selain melihat mobilnya, Ya. itu setelah itu kita juga harus lihat seperti isu PPN-nya, Betul. terus relaksasi PPN BM dan juga pajak Iya, emisi betul. CO2-nya itu juga harus diperhatikan. Benar, banyak faktor sih ya sebenarnya. Iya, kalau buat saya, suara saya masuk nggak? Ini kok kayaknya nge-freeze ya? Iya, nah tadi Suara- nge-freeze sekarang udah mulai normal lagi. Iya, tapi suaranya ada nggak? Ini Suaranya soalnya aman sih. aman ya. Oke. Ini kayaknya software dari sananya sih, soalnya agak delay juga. Oke, Oke, aman sih kita dengar jadi- loud and clear. Oke, jadi kalau kita mau beli mobil, yang pertama itu sebenarnya bukan mobilnya dulu, tapi kitanya dulu. Pertama kita tanya dulu ke diri kita beli mobil punya budget berapa? Yang kedua, kita beli mobil kebutuhannya apa? Dan yang ketiga, kita beli mobil itu jangka panjangnya seperti apa? Soalnya gini, kalau kita mau beli mobil, banyak orang yang kayaknya kita beli mobil yang A aja deh, ya kan? Tapi ternyata dia butuhnya mobil yang seperti B. Makanya sekarang salah satunya kenapa orang-orang itu migrasi ke SUV karena lebih worry free. Orang pengennya mobil yang ceper-ceper, ternyata kebutuhan hariannya butuhnya mobil yang bisa ngelibas jalan rusak, jalan jelek, terus juga kalau ada genangan air kita nggak takut buat kena buat banjir segala macem. Jadi memang kalau kita mau beli mobil, kita lihat lingkungan kita dulu seperti apa. Terus yang kedua, ketika kita mau cari mobil juga, kita lihat dari after sales service-nya. Gimana brand tersebut, apakah sudah lama ada di Indonesia?
Terus sudah teruji belum produknya? Terus yang ketiga, bagaimana nanti kalau misalkan ada masalah, harus servis segala macam, servisnya seperti apa? Dealernya seperti apa? Itu juga harus pertimbangkan. Dan yang ketiga, ketika kita mau milih mobil, kita pastikan mobil yang kita pilih itu benar-benar kita sudah test drive dan kita sudah coba rasakan atau kita lihat review-reviewnya yang ada di internet. Sehingga ketika kita tahu, ketika kita beli mobil, kita sudah tahu dari A sampai Z-nya. Jadi ketika kita beli pun kita sudah rasanya oke, ini benar-benar mobil yang kita klop banget, udah cocok banget sama kita, sehingga benar-benar kepuasannya itu bisa maksimal gitu. Oh, yang salah satu yang paling penting juga harus melihat review di otomotif di YouTube ya. Oh benar. Nah itu bisa coba cek di Fitra Eri itu bisa. Boleh. Itu Bang Ridwan Hanif. Salah ya, Bang Ridwan Hanif ya. Bukan, Ridwan Hanif dong. Ridwan Hanif dong. Lebih detail. Oke. Benar. Mana aja boleh kok, tenang aja. Karena terutama buat Bang Ridwan Hanif nih ya, dari rata-rata Suzuki kan produknya bagus-bagus. Jadi memang kalau ada review, itu biasanya tone-nya lebih ke positif. Karena memang produknya sudah positif dari awal. Ya. Jadi no need to worry gitu sebenarnya ya. No need to Nah worry. ini dia. Kenapa sekarang di zaman yang kira-kira di kedepannya ini LSUV itu bakal ngetrend dan kita tuh harus memilih XL7 nih. Kalau dari personal preference dari Bang Ridwan Hanif sendiri kan mungkin udah pernah nyobain, pernah ngerasain sendiri nyetirnya. Nah kira-kira kenapa sih kita harus pilih XL7? Oke, kalau pertama kenapa harus XL7? Saya lihat dari brandnya. Jadi Suzuki ini kita tahu sudah sangat kuat sekali dan sudah terbukti adalah mobil yang bandel, performanya bagus, serta irit bahan bakar. Dan ketika kita lakukan pengujian, saya sama teman-teman saya dan reviewer lainnya, ketika kita nyobain XL7, memang terbukti mobilnya performanya bagus, irit bahan bakar, nyaman juga. Jadi peredaman kabinnya, guncangan suspensinya itu benar-benar nyaman. Dan terakhir adalah si XL7 ini meskipun dia punya ground clearance tinggi, dia masih punya rasa berkendara seperti sedan. Jadi handlingnya itu masih masuk kategori yang sangat enak sekali buat dikendarai. Nah itu alasannya kenapa harus memilih XL7 ya kan. Tapi kan kalau kita tahu sendiri kalau Mas Ridwan ini sudah cukup lama menjadi bagian dari Suzuki Family. Yes. Kita juga pastinya pengen tahu nih Mas, apa sih alasannya Mas Ridwan itu memilih Suzuki? Itu alasannya kenapa? Ya gitu. karena setiap orang punya alasan uniknya masing-masing nih. Kalau Dion bisa pilih karena suka eksteriornya, kalau saya interiornya, kalau Bang Ridwan Hanif apa? Kalau saya dulu kenapa Suzuki itu karena kan saya 2008 tuh ngurusin rental mobil ya. Oke. Nah, salah satu mobil yang jadi favorit di rentalin itu ada Suzuki Grand Vitara dulu. Kan? Terus ketika pakai itu tuh rasanya seneng gitu, enak. Makanya ketika kita pengalaman ngelola mobil rental ada banyak brand ya kan. Tapi ketika mobilnya Suzuki itu experience-nya tuh berbeda gitu. Kayak ada something special dan itu yang membuat kenapa waktu itu pilih mobil pertama kali, saya pilih brandnya langsung beli Suzuki R3. Dan ketika Suzuki ngeluarin mobil-mobil spesial gitu ya, saya biasanya ambil tuh. Kayak dulu saya pernah punya Suzuki Swift yang apa namanya? Yang GT ya? GT. Swift GT, saya pernah punya 1600 cc. Terus apa namanya? Ada Jimny keluar, saya beli Jimny. Karena emang Suzuki itu emang dari awal ketika kita punya satu, biasanya itu akan attach ke hati kita gitu. Wih. Jadi fans tersendiri lah biasanya. Kalau yang belum punya Suzuki mungkin belum paham hal itu. Benar. Apalagi sekarang Mas Ridwan Suzuki-nya ketambahan 3 ya. Ketambahan 3. Semakin Suzuki. Bener, semakin Suzuki dan sangat Suzuki itu. Jadi Suzuki Family buat yang belum punya nih ya, buat yang belum punya Suzuki harus ngerasain beli dulu, punya dulu baru ngerasain, wah ada tempat nih untuk Suzuki di hatiku. Benar. Nah, makanya sekarang namanya Bang Ridwan udah ganti. Apa? Ridwan Suzuki. Oh gitu ya ampun. Nanti kalau dicari sales lagi dikiranya. Oh aduh. Tapi gimana nih, saya tuh perempuan ya Bang Ridwan Hanif, jadi
Jujur saya tuh kalau ngerawat mobil ya sebisa saya, sekelihatan saya. Tapi sekarang tuh kan kita udah ketabrak sama pandemi ini, udah masuk tahun kedua gitu. Nah mungkin Bang Ridwan Hanif punya tips and trick tersendiri. Bagaimana sih kita harus merawat mobil di masa pandemi ini? Oke, sebenarnya di masa pandemi ini merawat mobil justru lebih gampang ya, karena mobilnya kan lebih jarang jalan. Tapi untuk beberapa orang, pandemi malah lebih sering jalan. Kayak teman saya tadi tuh yang dagang tuh, ya kan? Nah, kalau dari saya, kalau kita mau ngerawat mobil dari pandemi, pas lagi era pandemi, itu kan mobil lebih sering di rumah ya, lebih jarang jalan. Jadi yang harus kita perhatiin itu adalah pertama akinya. Jadi namanya aki mobil itu dipakai nggak dipakai, pasti nanti dia turun. Daya Fase. listriknya di dalam. Kalau kelamaan nggak kita nyalain, itu mobil bisa akinya short. Jadi nggak ada salahnya kita bawa muter-muter atau dipanasin, biar akinya tuh ngisi. Ketika mesin nyala, alternator muter, alternator akan ngisi daya ke akinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mobil kalau kebanyakan diparkir, itu mesti diperhatiin juga. Kayak misalkan, tempat kita naruh mobil, itu benar-benar harus diperhatiin. Mulai dari atapnya. Jangan sampai mobil kita ditaruh di luar, nggak ada atapnya, terus nanti kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas. Curhat Bodinya nih kayaknya berjamur nih, semua. curhat Aduh. nih kayaknya nih. Nggak curhat juga sih. Ini sebenarnya saya bisa promosiin yang lain nih. Aduh. Produk saya sendiri nih ya. Untuk Produk episode saya selanjutnya sendiri. itu aja Mas. Oke. Jadi biar mobil nggak berjamur, ya kan? Kita harus taruh mobil itu di tempat yang proper. Artinya punya atap, ya kan? Oke. Terus nggak kena hujan, nggak kena panas. Dan yang kedua, yang namanya lantai itu harus sering-sering dipel. Kalau enggak, nanti akan ada tikus masuk ke kolong mobil kita, masuk ke daerah mesin Wah. apa segala macam. Itu bahaya sekali. Karena beberapa mobil terus ada tikus masuk, kabel digigitin, itu bisa menyebabkan mobil terbakar. Bukan karena Wih. mobil yang jelek, tapi karena tikus yang menggigiti kabel-kabel korslet akhirnya Wah. bisa kebakar. Berarti Itu bukan jadi cuman hati-hati. karena biar nggak jorok ya, tapi karena biar nggak kebakar. Aku kira karena Iya. biar nggak jorok atau biar nggak kotor, tapi bisa sampai kebakar tuh mobil ya. Itu karena ada tikus. Oh ya ampun. Kamu tahu oke. nggak kenapa Mas Ridwan pandai sekali menjelaskan merawat mobil? Enggak. Karena kan Mas Ridwan juga punya ini ya Mas ya. Ini boleh dipromosiin juga kan? Oh, kalau yang ngomong bukan saya nggak apa-apa. In the future time lah ya, in the future Bisa time. cek channelnya Nah sendiri. oke, berarti setelah itu, setelah tadi kita perhatiin tempat parkir kita harus paling nggak ketutup. Sejuk lah ya, maksudnya tidak terlalu kena panas, hujan dan segala macam. Terus abis itu berikutnya adalah kita harus perhatikan lantai itu harus rajin dipel. Satu lagi terakhir mungkin apalagi kalau cewek-cewek nih ya, perempuan-perempuan biasanya agak suka lupa apa tuh? Nyuci mobil kepengaruh nggak sih harus tetap dicuci meskipun nggak dipakai? Atau Kalau habis kena kondisinya hujan? bersih nggak perlu dicuci juga sebenarnya. Cuci mobil kalau lagi kotor, atau ketika kita habis keluar tapi kena hujan pas sampai rumah kadang-kadang suka kering ya. Ya. Tapi air sisa hujan itu tuh asam. Benar. Jadi Tapi Mas ini dibilas ada lagi. mitos nih Mas. Mas Ridwan ada mitos. Ada yang bilang ketika kita mencuci mobil itu menjadi semacam ritual pemanggil hujan. Benar ya Mas? Waduh, itu kepercayaan mana tuh? Soalnya setiap kali saya cuci mobil pagi, siang langsung hujan. Oh gitu, itu sih memang faktor of luck-nya agak tipis ya Dion ya. Memang Tuhan tuh mau kamu bekerja lebih keras untuk cuci mobil sebelum kamu Aduh. pergi. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia itu yang jarang. Sedangkan orang-orang di luar negeri itu kebanyakan aware sama hal ini. Apa tuh? Kenapa? Orang Indonesia itu jarang sekali pagi hari dia ngecek HP, lihat cuaca. Iya Kalau juga kita sih. baca komik-komik Jepang zaman dulu ya, mereka tuh sering baca koran, lihat cuaca seperti apa ramalannya. Kalau misalkan dibilang hujan, mereka akan bawa payung. Ya kan? Sama juga, orang Indonesia itu jarang ngelihat ramalan cuaca. Padahal dari HP itu biasanya ditaruh depan tuh, hari ini bakal seperti apa. Jadi Benar, kalau benar. kita mau nyuci, pastikan nyucinya pas lagi ramalan cuacanya bagus, jangan pas mau hujan. Nah tuh Itu ya. tips paling berguna deh hari ini. Bener, cek dulu weathernya dong hari Betul, ini betul. gimana. Oke, Oke, Pak. kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bang Ridwan Hanif. Ya. Nah kita juga kayak tadi melihat nih di kolom chat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga sapaan-sapaan untuk Bang Ridwan Hanif. Semoga nggak nanya kuliahnya berapa lama Betul. ya kan. Terus perpustakaan favoritnya di mana? Betul. Nggak perlu Nggak ya. perlu ya, nggak perlu.
Oke, sebentar kita lagi siapkan pertanyaannya. Dan siapin juga Mas Ridwan Hanifnya ya. Oh iya, Kakak Ridwan Hanif mungkin boleh bergabung lagi bersama kami. Oke. Dari tadi masuk kok. Oh masuk ya? Oke. Dari Oh, tadi Oh, quiz iya, masih iya. mantau terus. Wih, Oke, mantau, Mas. mantau games kita yang Ikut ternyata jawab juga iseng-iseng di chatting, berhadiah cuma bisa nggak dipilih sebagai pemenang. Oh gitu ya, maaf ya. Oke, Mas Ridwan, saya kasih pertanyaan ya. Ya. Saya kasih pertanyaan. Ini tadi ada di list tapi belum ditanyain. Sebutkan 2 lagu yang dinyanyikan oleh Level 9 Band tadi di awal acara. Ayo. Kan? Langsung, Iya. langsung, Gak bisa langsung. Nggak Langsung bisa. freeze layarnya. langsung nge-freeze ya. Oke, terus terang saya juga nggak tahu kok Mas jawabannya apa. Saya Iya. tahu ada satu lagu TikTok yang saya suka tadi, Oh, oke. tapi saya nggak tahu judulnya Dion. Bener. Jadi Mas Ridwan tadi mau jawab lagu apa sembarang sih aku menangin aja. Iya, bener. Soalnya aku juga nggak tahu jawabannya. Oke, Bang Ridwan masih nge-freeze ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah siapin pertanyaannya. Mas Ridwan tinggal menjawab karena pertanyaannya ini langsung berasal dari Suzuki Family juga. Oke, oh sampai ada yang jawab beneran loh, nothing enough. Oh ada. Ya ampun, ada yang jawab. Nah, itu yang Terima jawab kasih ya, vokalisnya Suzuki Fan. kayaknya. Mungkin ya, bisa jadi ya. Oke, sebentar kita masih bergabung mencoba gabung lagi sama Bang Ridwan. Nanti habis ini kita kan mau main di aplikasi Quizzes itu ya. Yes, Di website. nah habis ini kita akan main pakai Quizzes ya. Jadi silakan disiapkan gadget satunya lagi. Atau laptopnya bisa dibuka Chrome-nya atau Safari-nya nih. Karena nanti kita akan bagi-bagi door prize pakai Quizzes. Bang Oke. Ridwan Hanif, selamat Halo. sore. Udah Sore, balik ini ini. aplikasinya force close tadi. Oh force close. Oke, it's Oke, okay. Bang Ridwan Hanif, Sorry. sudah ada beberapa pertanyaan dari Suzuki Family. Boleh kita coba bacain sekarang? Oke. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan Silakan, pertama ini langsung dari Suzuki Family. Ya. Bilangnya adalah tips memilih mobil di masa pandemi. Dion. Wih, Oh ini benar bagus nih pertanyaannya. benar. Itu bukan tadi udah ditanyain dia? Milih Bukan, mobil tadi kan saat hanya pandemi. tips memilih mobil atau merawat merawat, mobil iya. di masa pandemi. Nah ini memilih mobil di masa pandemi nih. Sebenarnya antara mobil di masa pandemi sama nggak pandemi milihnya sama aja ya. Cuma mungkin kita lebih terbatas aja. Kalau mungkin dulu kita pilih mobil itu buat kemana-mana itu lebih gampang. Kalau sekarang kan mesti pakai prokes, ya kan? Terus mesti cek dulu dari aplikasi Peduli Lindungi segala macem. Dan sekarang kalau dulu kan banyak di mall-mall atau pusat perbelanjaan itu pameran mobil ya, ada salesnya, ada dealernya di situ. Sekarang mungkin udah nggak ada. Jadi kalau pandemi sekarang ada baiknya. Sekarang kan udah banyak sosial media ya. Sekarang rata-rata sales mobil itu udah ada yang online ya kan. Jadi kalau untuk test drive segala macamnya kita bisa langsung atau kita cari di website juga bisa langsung UMC Suzuki Jatim di mana nanti kita langsung dilayani sama sales representatif yang menerima kita. Pokoknya semuanya sekarang udah gampang banget. Bahkan untuk SPK aja salesnya itu bisa datang ke rumah. Nggak perlu lagi kita Nah, mesti datang sangat ke convenient. dealer. Bener. Nah, Sangat convenient dan jemput bola ya. Jadi kita Jemput tenang bola, aja di gampang. rumah. Ya, Benar. Oke itu mungkin tips-tipsnya ya. ya itu salah satu tips yang menurut saya ini juga berguna apalagi untuk saya yang mungkin masih parno juga nih Dion untuk misalnya aduh keluar untuk drive test drive iya kalau unitnya lagi nggak ada yang ngantri kalau antri banget gimana nah sekarang semuanya sudah dipermudah. Manfaatkan sosial media ya. Benar. Nah pertanyaan selanjutnya, apa sih fitur-fitur istimewa dari XL7 dibandingkan dengan kompetitor? Ini mungkin Oke. tadi sudah dijawab, mungkin bisa dipertegas lagi. Udah nih. dijawab sih tadi, ada yang spion dengan kamera, terus AC auto, terus juga fitur safety-nya, dan yang paling penting adalah kenyamanannya sih dari XL7 ini. Karena untuk kenyamanan, untuk performa mesin, keiritan bahan bakar, itu kita harus experience dulu. Dan ketika kita, para reviewer sudah mengujinya, apa yang dikatakan di brosur di XL7 itu terbukti waktu saat kita melakukan pengujian. Oke, itu dia tadi fitur-fiturnya Yes. yang top lah pokoknya Ya ya. menurut
Bang Ridwan Hanif itu juga menjadi unggulan dari XL7 yang mana mungkin tidak ada dan tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya ya. Nah, apakah XL7 cocok nih buat milenial yang kalau naik mobil suka seenaknya? Nah, dibuatnya itu kalau siapa bahasa Surabayanya tuh bilang? geradakan. Atau gerasa-gerusu? Gak juga loh. Justru saya lihat kalau milenial itu dia nyetir, dia paling bisa mengantri. Nggak suka nyelak antrian. Itu milenial. Coba yang generasi di atas, buat ngantri ATM aja kadang suka sulit. Ayo. Masuk akal ya? Nggak, tapi itu kembali ke pribadinya masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata, oh milenial pasti begini, milenial pasti gitu. Enggak. Justru kalau saya lihat, mungkin karena lingkungan saya juga kebetulan yang sama-sama milenialnya yang baik-baik, ya alhamdulillah sih saya ngeliat teman-teman saya orangnya tertib, nyetirnya rapi, dan mereka sangat sayang sama mobilnya. Makanya ketika mobilnya kotor sedikit apa segala macam, mereka langsung cuci. Ada yang dirasa kurang, dia langsung perbaiki. Dan biar tampilannya makin cakep, mereka sering banget kayak modifikasi-modifikasi mobil. Tuh, berarti generasi milenial nggak semuanya suka seenaknya. Bener, tapi kan Bang Ridwan memang masih milenial ya? Masih remaja milenial. Bang Ridwan. Masih, Iya. betul. Soalnya sekarang milenial udah mungkin punya kita anak ada loh. satu. Oh iya juga sih. Milenial beranak satu. Milenial beranak satu, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Suzuki Family. Seberapa tingginya genangan air yang aman untuk dilewati mobil kita supaya tidak sampai merusak mesin? Oke, yang pasti kita harus tahu air intake kita itu berapa. Jadi jangan sampai air yang kita lewatin itu masuk ke dalam air intake. Biasanya air intake itu diletakinnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan mesinnya sendiri. Biar ketika melewati genangan dia nggak masuk. Kalau di XL7 itu kalau saya lihat ya, yang di iklan segala macam itu biasanya sampai 1 ban. Masih aman. Aman. 1 ban tuh cukup tinggi loh. 1 ban, wah ya itu menurut saya kalau saya yang nyetir saya udah takut sih. Saya udah Tapi mending tetap minta aja, dijemput aja sih. Aku kalau nggak mau misalkan nyetir. ada banjir, lebih baik gak usah diterabas. Memang ya, berarti mending Karena kita ini diem kita aja naik ya. mobil bukan perahu. Mending main aman Nah, lah. karena mobil kita juga bukan mobil amfibi anyway ya. Iya, memang punya ketahanan lebih baik dibandingkan dengan mobil yang bukan SUV. Tapi bukan berarti kita bisa berenang gitu. Yes. Ya, itu juga harus menjadi perhatian kita ya, apalagi udah musim hujan kayak gini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita ya. Menurut Ini Bang dari Ridwan Hanif. Suzuki Family pastinya ya. Apa? Oh masih ada dua lagi. Wah, banyak sekali Suzuki Family yang interest nih sama Bang Ridwan Hanif. Oke, singkat aja nih, seberapa recommended mobil XL7 untuk mobil keluarga dari segi kenyamanan dibanding MPV? Karena kan biasanya MPV lebih nyaman ya untuk keluarga daripada SUV gitu. Selera ya belum tentu juga. Iya. Kalau kenyamanan itu kan tergantung bagaimana si mobilnya itu sendiri. Karena kenyamanan itu bukan fitur yang kelihatan, tapi yang harus dirasakan. Kalau Suzuki XL7 ini sebenarnya gampang buat jawabnya, karena kan udah jadi Car of the Year ya tahun 2020 kemarin. Nah, untuk mendapatkan kategori Car of the Year itu pasti semuanya sudah diuji, mulai dari performanya, keiringan bahan bakar, kenyamanan, kehandalan, dan juga kelegaan, practicality sama fitur, itu pasti sudah ditimbang dan diukur dan mendapatkan hasil yang terbaik di kelasnya. Makanya dia bisa jadi Car of the Year. Jadi kalau misalkan ditanya, ya bisa dilihat dari hasil award-nya gitu. Oke, thank you. Dan ini pertanyaan terakhir, ternyata dari tadi yang bertanya tuh masih notice, maksudnya senang banget pertanyaan dijawab, terima kasih mas penjelasannya gitu. Ini satu pertanyaan terakhir nih, dari Suzuki Family Jawa Timur ya, Suzuki XL7, dibanding rivalnya tuh selling point utamanya apaan sih mas Ridwan? Oke, ini selling point dibandingkan rivalnya. Oke. Mas Ridwan. Bentar, kok ini tiba-tiba jadi patah-patah ya? Oh iya sih, cuman suaranya sih aman sih mas. Aman ya suaranya ya? Suaranya aman. Jangan patah-patah dikit aja. Oke. Kalau ditanya dibandingkan dengan rivalnya, buat saya XL7 di kelas LSUV, dia yang paling nyaman, kenyamanannya bagus, dan dia sangat
ready untuk dipakai. Jadi kalau misalnya kita beli mobil, itu kan kadang-kadang kita pengen nambah perdam lah, nambah inilah, nambah itulah. XL7 tuh kita beli udah langsung jadi gitu loh. Nggak perlu kita tambah perdam. Nggak perlu kita ganti audio. Wah, audionya udah bagus kok, koneksi segala macam udah ada. Nggak perlu ganti lampu, lampunya udah terang. Terus untuk kelegaan kabinnya itu juga juara. Jadi kayak apa ya, kayak kita beli mobil udah bisa langsung digas aja. Nggak usah bawa ke toko aksesoris dulu buat upgrade ini itu. Wih, Udah nyaman, cakep. ready to drive. Yes, ready to drive ya, RTD ya. Kalau baju ready to wear, ini ready to drive. Lagi tuh Oke, ini saya ready to drive. cakep. Oke, kita rasa cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih Suzuki Family, dan itu udah banyak banget yang bilang terima kasih sudah dijawab. Pada senang ternyata ya. Betul, yang pasti terima kasih banyak untuk Mas Ridwan Hanif udah ikutan Otomotif Talk kali ini. Sama-sama. Sudah menjawab banyak sekali Ya. pertanyaan-pertanyaan kita ya. Benar, dan terima kasih udah mau sharing sama kita berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan dari Bang Ridwan Hanif yang mungkin nih teman-teman nggak bisa dapetin kalau cuman di kontennya beliau doang. Tapi karena ngobrol di sini nambah ilmu baru, dan pastinya semoga apa yang disampaikan sama Bang Ridwan nih berguna buat Suzuki Family dan juga kita semua yang hadir di acara ini. Amin. Thank you Bang Ridwan sekali lagi. Ayo Thank semuanya you. bilang bye-bye Mas Ridwan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Mas Ridwan, sukses selalu. Oke. Nah, next up kita sebelum lanjut ke Grand Prize